Perkenalkan, nama saya Diki Ramdhani Rahman dengan NIM 417210113, mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang best practice birokrasi di Sdukcapil Kota Bandung. Baik, yang pertama yaitu apa itu birokrasi? Birokrasi sering disebut sebagai badan atau sektor pemerintah, atau dalam konsepsi bahasa Inggris disebut public sector atau juga public service, yang juga public administration. Konsepsi itu mencakup institusi atau orang yang penghasilannya berasal secara langsung atau tidak langsung dari uang negara atau rakyat, yang biasanya tercantum dalam APBN atau yang artinya anggaran pendapatan belanja negara, dan juga dari APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Akan tetapi, di banyak negara ada beberapa kelompok bidang profesi seperti guru, pegawai, BUMN, angkatan bersenjata yang walaupun penghasilannya berasal dari uang negara, tapi tidak dimasukkan sebagai bagian dari badan pemerintahan atau public sector. Berikutnya ada sasaran reformasi birokrasi. Disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Salah satu contohnya, yang pertama ada birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang kedua birokrasi yang kapabel, yang ketiga pelayanan publik yang prima. Yang berikutnya, apa itu best practice? Best practice diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan cara baru yang orisinil, kreatif, inovatif, efektif, dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang ada, serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara terbaik yang memberikan manfaat berkelanjutan. Yang berikutnya ada contoh best practice di Sdukcapil Kota Bandung, yaitu inovasi program di Sdukcapil yang bernama BIEHA dan Mang Udin. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mulai melayani permohonan perekaman KTP elektronik ke rumah-rumah yang dikhususkan untuk orang sakit, disabilitas, dan lansia yang tidak mampu melakukan perekaman ke kantor Disduk. Saat itu, pelayanan masih menggunakan alat perekaman portable serta mobil dinas pejabat untuk mencapai lokasi pemohon. Namun, seiring dengan semakin banyaknya permohonan untuk perekaman KTP untuk orang sakit, disabilitas, dan juga lansia, maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mulai mencari cara untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta tim khusus untuk melayani perekaman terhadap para pemohon perekaman KTP. Berbekal kreativitas dan dana yang ada, 2 mobil pelayanan tidak berbasis IT yang awalnya hanya digunakan untuk sarana tambahan, mobil pelayanan keliling, akhirnya diubah menjadi mobil pelayanan khusus perekaman KTP elektronik bagi orang sakit, disabilitas, dan lansia. Lalu Wali Kota Bandung meresmikan mobil pelayanan baru yang diberi nama BIEHA, yang berarti bisa hebat, dan Mang Udin, mangga urus identitas kependudukan anak. Diharapkan dengan adanya 2 mobil ini, hak memiliki dokumen kependudukan bagi warga berkebutuhan khusus seperti lansia difabel, dan juga orang sakit bisa terpenuhi. BIEHA dan Mang Udin bisa hebat BIEHA dan mangga urus sendiri identitasna Mang Udin merupakan inovasi yang diluncurkan pada tahun 2018. Tim BIEHA dan Mang Udin akan mendata terlebih dahulu penduduk-penduduk rentan berdasarkan laporan permohonan yang masuk melalui sosial media, kewilayahan, atau stakeholder terkait. Pendataan ini selain menerima laporan dari 3 media tadi, juga menerima langsung untuk dilakukan pengecekan retina terlebih dahulu. Setelah pendataan selesai, tim BIEHA dan Mang Udin melakukan jemput bola layanan langsung ke tempat penduduk rentan tersebut berada. Adapun lokasi yang biasa dikunjungi yaitu panti asuhan, panti jompo, panti sosial, rumah sakit, dan lembaga permasyarakatan melalui kerjasama dengan Kemenkumham. Dengan dilakukannya beragam program-program ini, diharapkan seluruh penduduk rentan yang ada di Kota Bandung dapat terlayani dengan baik
dan menerima semua kelengkapan dokumen Adbinduk baik untuk pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil.